Batuano, Kecamatan Batuano, Kabupaten Purwakarta. Di sini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batuano, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Batuano. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga nanti acara pada kesempatan ini berjalan lancar tanpa ada suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu Guru mengundang kami untuk pemenuhan aksi nyata saya dalam modul 1. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dalam acara pada hari ini. Mungkin nanti kesepakatan kita yang pertama, kita bagaimana nih melaksanakan acara sampai mengikuti acara sampai selesai ya Bapak Ibu. Kemudian kami minta dalam kesempatan ini Bapak Ibu bisa aktif berbagi pengalaman atau nanti bisa mengutarakan pendapatnya tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, sesuai materi pada hari ini yaitu budaya positif, mungkin hari ini tadi kegiatan kita dari pagi sampai siang hari ini terasa sudah melelahkan Jadi untuk menimbulkan aura positif sebelum kita mulai acara, yuk senyum. Marilah tersenyum selama 30 detik. Mari Bapak Ibu kita tersenyum dulu. Silakan tersenyum. Bisa memandang wajah temannya sehitung 30 detik. Monggo. 1, 2, 3. Mari tersenyum Mungkin penat kita selama tadi pagi belajar bersama anak-anak. Mungkin ada yang suasana anak itu membuat kita senyumnya berkurang. Karena ini tadi belum ada yang belum lepas senyumnya Kita ulangi lagi. Mari tersenyum sampai hitungan 30. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 saja teman-teman sudah lengkap senyum kita untuk hari ini. Terima kasih tepuk tangan untuk senyum kita bersama. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk hari ini mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi menemukan kemajuan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya mohon izin berdiri di sini. Saya berdiri di sini sekali lagi tidak menggurui Bapak Ibu karena saya akan belajar bersama
Mari kita belajar bersama menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Setelah disiplin positif itu tumbuh di sekolah kita, mungkin nantinya ada pembiasaan-pembiasaan budaya positif. Kalau ada budaya positif itu mungkin tidak hanya bisa terlaksana dalam satu kelas saja, tetapi itu perlu kolaborasi semua warga sekolah. Jadi mari, misalkan satu kelas sudah menerapkan budaya positif, itu belum punya kekuatan yang bagus ya, karena belum diberdayakan dari semua keluarga di sekolah kita. Konsep utama budaya positif dalam modul budaya positif yang akan kita bagikan, ini pemenuhan aksi nyata pada modul 1 yang telah saya pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita bisa merubah paradigma belajar kita? Dari dulu mungkin saat kita mengajar di kelas belum menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dalam perubahan paradigma belajar, saat kita belajar secara klasikal, saat belajar secara klasikal, murid hanya mendengarkan kita saja. Terkadang apa yang kita rasakan, ada siswa yang mencari perhatian, ramai sendiri, karena kita sebagai guru masih asik sendiri. Jadi itu dari belajar klasikal kita harus menyesuaikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya belajar itu berpusat pada peserta didik, pada siswa. Kita ikuti bagaimana kemampuan siswa itu, baik itu secara kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kita rubah sedikit demi sedikit metode klasikal, biasanya ceramah ceramah yang berpusat hanya guru. Ikuti saya, jadi kita apapun, permainan apapun itu bisa diakses mereka oleh HP. Kita sebagai guru harus bisa merubah mengikuti kemajuan teknologi atau kemajuan zaman. Kemudian disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau terngiang di pemikiran kita, disiplin itu sebenarnya apa ya? Disiplin itu apa Pak? Bu? Monggo ingkang badhe mengutarakan, apakah disiplin itu? Ya, tertib. Bu Sri Hastuti, disiplin itu tertib, bagus. Kemudian masih ada yang sedang tertib? Ya, bertindak sesuai aturan. Ada tertib, bertindak sesuai aturan, itu adalah disiplin positif. Jadi kedisiplinan kita untuk bertindak sesuai aturan yang ada. Kalau nanti kita akan membahas disiplin positif di sini, aturan itu yang membuat siswa dan dibuat kesepakatan bersama, dibuat keyakinan bersama. Oh, inilah aturan dari kita. Berarti nanti kalau ada suatu siswa yang melanggar, mereka akan menyadari, oh ini sudah aturan sesuai dan sudah kesepakatan kelas kita belum. Kalau di kelas ini sudah ada keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi nanti kita akan memposisikan kita sebagai guru. Apa kita itu sebagai guru yang membuat rasa bersalah, atau guru yang sudah menjadi pemantau, manajer, dan nanti sebagai guru kita akan tahu, oh sebenarnya saat kita mengajar di kelas itu kita sudah menggunakan posisi kontra restitusi yang mana. Nanti kita akan pelajari di halaman selanjutnya. Kemudian keyakinan kelas itu seharusnya dibuat oleh semua kelas dan disepakati oleh siswa dan guru. Kemudian seketika restitusi. Next, Bu. Bapak Ibu, pada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dan prinsip
pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu dalam kurikulum Merdeka ini, profil pelajar Pancasila itu ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pembiasaan seperti ini sudah ditanamkan kepada anak didik kita dalam bentuk tepuk atau nyanyian. Kalau di sekolah kita sudah dari kelas 1 sampai kelas 6, ya Bapak Ibu ya. Dan mana-mana. Mungkin saat siswa kita bertepuk dan bernyanyi profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru itu ikut atau cuma diam saja nih? Pastinya ikut ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi tepuknya cuma sekali Pak. Kita ulangi ya, belum kompak nih kemau ya. Setengah kali 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangan kita semua gitu. Itulah dimensi profil pelajar Pancasila dengan bernyanyi dan bertepuk. Otomatis itu pembiasaan siswa bisa menghafal dimensi profil pelajar Pancasila. Apakah disiplin positif? Tadi sudah terjawab oleh Bu Sri dan Bapak Soekarno bahwasanya disiplin itu adalah tata tertib dan taat pada aturan. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi tujuan kita siswa itu sadar tanpa dipaksa. Dari dirinya itu sudah sadar, jadi tidak ingin dimarahi atau cuma menghindari dari rasa bersalah itu tidak. Tetapi itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Dalam keseharian kita, saat kita melihat siswa yang mungkin dia melakukan kesalahan, apa yang kita akan lakukan? Apa langsung memarahinya, menasihatinya, atau mendekatinya? Terkadang ada seorang siswa itu apabila kita langsung memberi memarahi mereka hanya ingin menghindari hukuman itu supaya terbebas. Menulis dinasihati selesai sudah, belum tumbuh kesadaran dari diri mereka. Tetapi disiplin positif nanti kita berupaya untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu dari siswa sendiri, tidak dari paksaan kita dan tidak mengakibatkan siswa cuma menghindari ketidaknyamanan mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin mandiri, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik saja, yaitu takut pada Bapak Ibu karena takut dimarahi. Itu perbedaan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi dalam disiplin positif nanti kita mengajak murid itu
supaya nantinya tujuannya mereka itu mempunyai motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu hidup membutuhkan sesuatu hal. Mungkin kita kalau pertama itu bertahan hidup, pastinya kebutuhan kita untuk bisa bertahan hidup, contohnya apa ya? Bertahan hidup, manusia itu bisa bertahan hidup dengan makan, dengan minum, ada tempat tinggalnya, ada papan, ada sandang ya. Itu adalah kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Misalkan seorang anak ke sekolah, dia merasa lapar. Saat lapar, ada teman-temannya sudah makan bekal, tetapi siswa itu mengambil makanan dari teman-temannya dengan alasan lapar. Dari rumah, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, belum sarapan. Apakah siswa itu sudah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup? Mungkin di rumah orang tuanya belum menyiapkan karena tidak ada bahan untuk membuat makanan. Jadi inilah kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, papan, pangan yang bisa dipenuhi oleh kita dan oleh siswa. Komunikasi sayang dan rasa diterima. Setiap siswa itu membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang dari teman, orang tua, bapak ibu guru, itu yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Kemudian penguasaan. Dalam penguasaan ini, peserta didik kita ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu, baik itu mampu untuk berprestasi. Mereka itu ingin menonjol dalam prestasi. Ingin yang suka musik saat di belajar matematika seakan-akan bagaimana? Kayaknya ingin mengikuti kayaknya ingin mengikuti pelajaran matematika. Yang suka olahraga senangnya pas ada waktu olahraga, ingin belajar olahraga, mungkin semangatnya luar biasa, betul nggak? Jadi dari kebebasan ini pada dasarnya siswa itu ingin bebas memilih yang diminatinya. Kan setiap anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Kita tidak bisa mengajak anak ini bodoh. Tidak. Saat anak tidak mau belajar matematika, mungkin dia ahli di bidang olahraga. Saat anak tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, mungkin dia ahli dalam bernyanyi seni. Jadi setiap anak itu mempunyai minat masing-masing. Jadi kita tidak sebagai guru, kita tidak bisa menyamaratakan siswa karena mereka mempunyai minat masing-masing. Kemudian kesenangan, senang. Jadi tadi kalau minatnya senang bermain musik, pada saat bermain musik senang sekali perasaannya, happy seperti itu. Senang olahraga, ada yang senang matematika. Itulah yang dibutuhkan anak-anak kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Setelah kebutuhan dasar manusia, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi, dari kata motivasi tadi sudah kita bahas, motivasi ada ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam motivasi perilaku ini ada dua, intrinsik. Yang utama ada intrinsik. Apa motivasi itu? Tujuannya, kalau di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Kalau hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Takut dihukum, langsung terkadang lihat yang terkadang ada guru yang kamu kalau tidak mau diam di kelas silahkan kamu keluar kelas. Ini mencerminkan hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Pak Liu? Di dalam kelas dia rame, tapi dia guru langsung menyuruhnya keluar kelas. Hal seperti itu perlu kita hindari ya. Karena kalau anak kita biarkan di luar kelas dengan identitas ganda ini, ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan dari pengalaman selama ini di kelas kita, atau yang kita lakukan itu masih ada yang seperti ini. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan pendapat tentang konsep disiplin dengan identitas ganda. Monggo Bu Tami, Pak Soli, mungkin Bu Sri, betul. Jadi inilah konsep disiplin dengan identitas ganda. Jadi kalau ada penghargaan dan ada hukuman, sebenarnya hukum dan penghargaan ini berakibat gagal pada disiplin yang kita terapkan. Jangan sampai kita itu merusak hubungan, sifat iri dan mematikan kreativitas dari peserta didik. Jangan sampai kita mengakibatkan menjadikan murid itu menjadi rendah diri. Seakan-akan dia merasa benar, tetapi kesalahannya disembunyikan atau diketahui oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, inilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses yang pertama menggunakan konsekuensi dan selanjutnya adalah restitusi. Dalam konsekuensi adalah penguatan. Kita bisa menguatkan peserta didik itu dalam jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, jadi tidak hanya satu kali saja, satu periode saja, tapi monitoringnya berkelanjutan. Ada stimulus respon dari murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid bisa merenungi perilakunya itu benar atau salah, karena kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi yang dibuat oleh murid bersama guru yang disepakati dan ditempel di kelas masing-masing. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sendiri, murid sendiri yang memegang kontrol. Dan murid bersemangat untuk mau memperbaiki kesalahannya. Dari kesalahan itu, murid menyadari ternyata aku ini salah. Jadi tidak sudah menyadarinya tanpa takut dan menyembunyikan kesalahannya kepada Bapak Ibu guru. Dengan identitas ganda ini, ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan dari pengalaman selama ini di kelas kita, atau yang kita lakukan itu masih ada yang seperti ini. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan pendapat tentang konsep disiplin dengan identitas ganda. Monggo Bu Tami, Pak Soli, mungkin Bu Sri, betul. Jadi inilah konsep disiplin dengan identitas ganda. Jadi kalau ada penghargaan dan ada hukuman, sebenarnya hukum dan penghargaan ini berakibat gagal pada disiplin yang kita terapkan. Jangan sampai kita itu merusak hubungan, sifat iri dan mematikan kreativitas dari peserta didik. Jangan sampai kita mengakibatkan menjadikan murid itu menjadi rendah diri. Seakan-akan dia merasa benar, tetapi kesalahannya disembunyikan atau diketahui
Guru. Bapak Ibu, inilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses yang pertama menggunakan konsekuensi dan selanjutnya adalah restitusi. Dalam konsekuensi adalah penguatan. Kita bisa menguatkan peserta didik itu dalam jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, jadi tidak hanya satu kali saja, satu periode saja, tapi monitoringnya berkelanjutan. Ada stimulus respon dari murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid bisa merenungi perilakunya itu benar atau salah, karena kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi yang dibuat oleh murid bersama guru yang disepakati dan ditempel di kelas masing-masing. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sendiri, murid sendiri yang memegang kontrol. Dan murid bersemangat untuk mau memperbaiki kesalahannya. Dari kesalahan itu, murid menyadari ternyata aku ini salah. Jadi tidak sudah menyadarinya tanpa takut dan menyembunyikan kesalahannya kepada Bapak Ibu guru. Budaya positif bagi siswa dan lingkungan sekolah kita. Jadi pengertian restitusi di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mereka saat melakukan kesalahan belajar dari pengalaman dan mau merubah kesalahan itu dengan penuh tanggung jawab, karena ini sudah tertanam kesadaran intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi restitusi itu membuat siswa tidak menghindari yang namanya ketidaknyamanan tadi, tetapi mereka sadar diri untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mestinya kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Kalau kita mendekati siswa yang hari ini melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol dulu dan kita terangkan memang sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi kesalahan itu wajib diperbaiki. Itulah belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau sudah memperbaiki hubungan akan tercipta suasana yang harmonis baik itu antar siswa dan guru. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Saat kita melakukan restitusi ini, kita menawarkan pada siswa, kita tidak memaksa. Saat kemarin restitusi, saat ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita sebagai suami tidak langsung memarahi mereka, tetapi kita tanya, kita dekati, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Ternyata ada alasan yang tidak memungkinkan siswa itu untuk mengerjakan PR sesuatu hal di rumah. Mungkin ada yang saat itu pergi ke rumah neneknya, tidur di sana dan tidak membawa alat-alat sekolah. Jadi mereka mengutarakan alasannya mengapa tidak mengerjakan PR. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kenapa kamu tidak mengerjakan, kerjakan di sini. Tidak, tetapi kita mendekati dulu, menanyakan alasannya mengapa anak itu tidak mengerjakan PR. Kemudian kita menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada keterbukaan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Perbuatan yang salah tadi sudah mereka sadari, kemudian mau memperbaikinya. Jadi siswa ini tidak minder tadi ya, tidak minder,
dan tidak kita matikan pendapatnya, karena memang dari sini mereka sudah tumbuh rasa tanggung jawab, memotivasinya untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk kasus di sini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Perbedaannya, kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa dengan hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, hukuman. Langsung suruh hormat bendera. Kalau saat ini di kurikulum Merdeka tidak ada nih yang siswa itu disuruh berdiri di halaman hormat bendera atau berdiri satu kaki atau mengelilingi halaman sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan menghormati peraturan. Tadi ada siswa saya juga tidak mengerjakan PR, tetapi ada konsekuensi, itu mengerjakan PR pada saat istirahat. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari restitusi ini, kita sebagai guru kita menyelesaikan. Apakah kalau kamu tidak mengerjakan PR, apakah itu sudah sesuai dengan restitusi? Kalau siswa sudah termotivasi secara intrinsik, pasti mereka akan menjawab, ya ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, tidak sesuai dengan restitusi. Konsekuensinya yaitu tadi, mereka dengan sadar diri mau mengerjakannya sesudah istirahat. Bapak Ibu, ini keseharian kita nih, ada posisi kontrol sebagai guru dalam restitusi itu. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau posisi kita, kontrol kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Sebagai penghukum, dari pengalaman Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu sudah menempatkan pada posisi kontrol yang kampung, yang mana? Apakah penghukum? Betul ya? Tidak penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Terkadang adakah yang membuat siswa itu membuat rasa bersalah? Gimana? Tanpa kita sadari. Jadi gini, kalau kamu kejadian mungkin tadi suruh keluar, itu mereka akan merasa bersalah sebagai teman. Kalau sebagai teman, biasanya kita akrab dengan siswa, tetapi terkadang siswa tidak bisa menghormati kita, Iya betul. Kalau kita memang akrab sama sebagai siswa, tapi mereka itu tidak bisa menempatkan diri. Terkadang kalau kita orang Jawa, terkadang buatan bosa, terus terkadang seenaknya sendiri. Itu ada segi positifnya dan negatifnya. Positifnya kita akrab, memang kita akrab dengan siswa, tetapi negatifnya dalam menghormati dan menghargai guru itu, mereka terkadang rada terkikis nih, rada karena kan jago, tetapi terkadang tidak enaknya mereka tidak bisa menghormati dan menghargai kita. Kemudian pemantau, kalau pemantau kita posisikan sebagai murid itu selalu kita pantau, kita ajak bicara seperti ini. Kalau kamu
tidak sarapan, mesti kamu hari ini pada saat jam 9 saja sudah tidak fokus dalam belajar. Kalau manajer, ya ini posisi manajer ini sudah terbaik ya. Kalau posisi kontrol manajer saat kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan tadi, kita dengan bijak. Pertama, kita ajak bicara. Seperti permasalahan restitusi tadi, kita ajak bicara, kita cari permasalahan apa, dan kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas yang kita miliki. Dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu guru, yang terbaik yang mana? Yang sudah kita lakukan. Yang kelima nih, Bapak kepala sekolah yang kelima itu kita memposisikan sebagai manajer. Kalau sebagai teman, mungkin sebagian besar sudah memposisikan sebagai teman, siswa akrab dengan kita. Tetapi kita lihat sisi negatifnya, mereka kurang menghargai kita, terkadang berbicaranya itu sebagai tidak apa ini, ringan gitu nih, biasanya bicaranya. Lanjut Bu. Untuk kelima pengkontrol dalam restitusi sebagai penghukum tadi, kalau sebagai penghukum patuhi aturan sekolah, ini kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di apa kamu salah. Dan kata-kata ini kita membiarkan apa? Kesalahan yang berlanjut. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Kalau sudah melanggar, apa peraturannya dan konsekuensinya? Jadi saat kita sudah melanggar, mereka konsekuen. Oh iya, aku sudah melanggar, jadi aku harus memperbaikinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kepada siswa. Mereka akan sadar. Oh iya, saya sudah salah. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari kesalahan itu, siswa akan memperbaiki kesalahannya. Jadi posisi manajer ini betul yang terbaik sebagai posisi kontrol kita dalam restitusi. Bapak Ibu, ini sebuah kasus nih. Ini ada kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya itu jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Dari kasus ini, posisi kontrol Pak Lukman menurut Bapak Ibu, Pak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Sudah deteksi. Ini posisi kontrolnya adalah seorang penghukum. Ampun dulu ya Bu. Dari kata-kata mana kok bisa dikatakan Pak Lukman itu sebagai penghukum? Lepas sepatumu. Kamu salah, kamu sudah terlambat, ulang warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Kamu tidak bersepatu kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Dari cerita Sabrina ini mungkin sudah kita alami, terkadang kita salah kaos kaki, kiri dia berbeda warna, ada yang menggunakan sepatu yang terkadang beda warna juga. Ada yang keluar bulan ini. Jadi kita tidak semena-mena harus menyalahkan siswa, karena tadi alasannya terburu-buru
Jadi Sabrina salah sepatu. Karena itu adalah kesempatan keyakinan kelas bersama. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas 5. Ini adalah kegiatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5. Pertama, saat kita akan membuat peraturan kelas, mungkin kita berdiskusi dari siswa itu menulis jenis peraturan. Nanti peraturan itu kita terlembut lagi menjadi keyakinan. Kita diskusi, nanti siswa akan membuat masing-masing. Saya ingin seperti ini, tidak boleh makan saat pelajaran dimulai di saat pembelajaran dilaksanakan. Itu ada yang mulai seperti itu. Tidak boleh mencontek saat mengerjakan tugas. Tidak boleh membuat gaduh. Tidak boleh kata-kata tidak boleh. Jadi tidak boleh itu memaksa. Jadi kata-kata ini nanti kita akan rumuskan menjadi peraturan, menjadi keyakinan. Lebih lembut lagi bahasanya. Ada berarti kalau tidak boleh membuat gaduh, berkata yang tidak boleh berteriak, berkata yang sopan. Berarti ini maksudnya apa? Sopan, santun. Kita kerucutkan ke keyakinan dengan bahasa yang lembut, itu sopan santun. Ada sopan santun, datang tepat waktu, makan bekal pada waktunya. Ini kita kerucutkan menjadi disiplin. Ada disiplin waktu. Jadi setelah kita membuat peraturan yang diutarakan masing-masing siswa, mereka menulis sendiri dari masing-masing siswa, kita rumuskan bersama menjadi peraturan, menjadi keyakinan. Jadi lebih halus gitu. Ikatan keterpaksaan tadi menjadi keyakinan bersama. Dan kita tempelkan di kelas, menempelkan keyakinan di kelas. Setelah kita tempelkan di kelas, setiap siswa melakukan tanda tangan, menandatangani keyakinan kelas itu. Jadi saat mereka melakukan setelah mereka, apakah saya selalu menanyakan, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ternyata kadang ada yang menengok ke sana lupa lagi. Oh iya, ternyata tidak boleh. Akhirnya mereka sadar. Perlahan-lahan itu tidak langsung mereka bisa melaksanakan seketika, tetapi itu membutuhkan pembiasaan. Setiap kita mengajar, keyakinan kelas itu kita apa? Jadi kita mendisiplinkan mereka dengan membuat keyakinan kelas yang sudah ditandatangani oleh anak didik kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang sudah diutarakan Bapak Ibu tadi, untuk keyakinan kelas itu peraturan tadi posisikan sebagai manajer. Di pertanyaan yang lebih bijak, mengapa kamu menggunakan sepatu tidak sesuai aturan? Jadi pertanyaan mengapa kan ada jawaban karena. Jadi ada alasan. Apa yang kita yakini tentang penggunaan sepatu? Sebenarnya menggunakan sepatu harus berwarna hitam. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sabrina mau memperbaikinya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dengan menggunakan sepatu, harus menggunakan sepatu sesuai aturan, yaitu sepatu yang berwarna hitam. Karena kesalahan menggunakan sepatu putih tadi, karena Sabrina terburu-buru. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi nilai kebajikannya tertib dalam menggunakan sepatu, disiplin dan tanggung jawab. Sebagai kepala sekolah, saya akan berkoordinasi dengan Pak Lukman mencari solusi bersama, menggunakan segitiga restitusi, mendiskusikan posisi kontrol yang ideal dilakukan oleh Pak Lukman. Sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai sepeda roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor roda 2? Mengapa demikian? Kalau menggunakan helm mestinya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini tujuannya adalah untuk kesehatan. Ini adalah peraturan. Dari keyakinan dan peraturan ini sama apa buat? Menurut Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan itu sama tidak? Sama? Beda. Ada yang sama, ada yang beda nih. Oh, keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya sifatnya adalah mengikat, memaksa, paksaan dan ikatan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah hasil dari kesepakatan bersama, dibuat bersama. Yang membuat siapa? Siswa itu sendiri, dan nanti yang akan menaati siswa itu sendiri. Jadi mereka membuat peraturan. Nah, kalau melibatkan semua warga sekolah saat membuat, itu sudah keyakinan di sekolah. Kalau ini baru tahap kelas di kelas 5. Mungkin di kelas lain sudah diterapkan untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kasus, setiap kelas pasti ada kasus yang berlangsung. Kasus seperti apa yang pernah dialami oleh Bapak Ibu? Kalau saya tadi sudah ada kasus yang tidak mengerjakan PR, ada lagi yang keluar masuk, selalu pergi mondar-mandir ke kamar mandi, padahal mereka keluar kelas itu tidak sampai di kamar mandi, mungkin hanya nginum asli ngomong. Itu ada sebuah kasus juga. Jadi kasus itu masih bisa kita, mohon maaf ya, ini berarti double. Jadi untuk restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Mohon maaf, ini asal berarti kredit double. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak anak saja, kita orang dewasa pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Semua perilaku memiliki alasan. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi lebih dari kalau siswa melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Caranya, kita tarik siswa, kita buat siswa itu tenang. Kalau sudah tenang, kita ajak bicara. Apakah benar-benar melakukan kesalahan itu? Jangan sampai kesalahan yang tidak mereka lakukan itu kita timpakan pada mereka. Jadi kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan valid atau tidak? Apa laporan dari temannya itu valid apa tidak? Jadi kita langsung tidak menyalahkan dari memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum. Kalau mereka belum jawab belum, berarti nanti akan bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinan yang dibuat. Ini adalah restitusi. Kemarin kasus yang satu harusnya menggunakan baju batik, kok hari yang satunya tidak mengerjakan PR karena asik bermain game. Terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah itu tadi
adalah berbagi pemahaman tentang budaya positif untuk pemenuhan aksi nyata pada modul 1.4. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, atau ada yang ingin berbagi pengalaman tentang restitusi. Kami persilahkan. Sebelum Bapak Ibu yang mewakili kegiatan ini, apa yang Bapak Ibu guru dapat dari penyampaian pemahaman, penyebaran pengalaman dari budaya positif yang saya sampaikan untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4. Sebelum saya tutup, mungkin yang akan menyampaikan Bu Sri Hastuti, mohon maaf. Terima kasih Bu Sri Hastuti. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ini cuma mau bertanya ya Bu. Gini, saya kan juga pernah melakukan restitusi. Nah, kalau sampai berulang kali kita melakukan restitusi kepada anak tersebut, ternyata hasilnya itu sama sekali belum ada perubahan. Bagaimana langkah kita? Apakah kita memang harus mengulang sampai beberapa kali sehingga anak tersebut itu punya kesadaran dalam dirinya? Tadi kan sudah dijelaskan terkait unsur intrinsik itu ya, agar anak tersebut mau berubah. Kemudian yang kedua, seumpama ada kasus pertengkaran, kemudian dalam pertengkaran tersebut anak yang bertengkar itu terjadi di luar kelas ya. Terus Bapak Ibu guru baru mendapat laporan dari anak yang lain. Otomatis kan Bapak Ibu guru langsung ke TKP ya. Nah, kalau di luar kelas itu nanti anak yang melakukan pertengkaran itu tadi diajak ke ruangan tidak mau, apakah boleh kita itu melakukan restitusi itu di tempat terbuka yang anak-anak semuanya pada menonton tadi? Apa boleh dilaksanakan restitusi di tempat kejadian? Apakah harus dibawa ke ruang yang lebih tenang gitu? Kemudian yang ketiga, itu lebih efektif mana ya untuk restitusi itu? Apakah di tempat terbuka? Soalnya anak tersebut empun diremeh tidak mau diajak ke ruangan yang tenang. Lebih efektif di ruang terbuka ataukah di tempat yang tertutup? Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaan dari Bu Sri Hastuti. Ada banyak pertanyaan dirangkum jadi satu, 3 pertanyaan. Yang pertama, apabila sebuah anak itu melakukan kesalahan, sudah berkali-kali dilakukan restitusi, tapi tetap berlanjut, kita terapkan yang namanya kolaborasi, gitu ya. Jadi kita juga membutuhkan kolaborasi dengan orang tua. Selama ini, apakah kita sudah berkomunikasi yang baik dengan orang tua? Sama tidak? Sudah. Jadi kita, jadi selalu juga kerjasama dengan orang tua. Kita lakukan, oh seperti ini anak kita, jadi di rumah juga menasihati, di sekolah kita sebagai guru juga melakukan pendekatan. Kalau terus dengarkan sampai jengkel itu. Jadi berarti si anak belum menyadari diri tentang keyakinannya. Jadi bertahap. Pasti ada titik mereka itu melakukan kesadaran. Jadi kita buatan para wah ini lagi, kita tidak boleh putus asa untuk mengingatkan. Seperti itu Bu, kolaborasi dengan orang tua dan kita tetap tidak berhenti melakukan restitusi. Pada akhirnya nanti anak akan menyadari kesalahan mereka. Kemudian pertanyaan kedua, tadi apa Bu? Kalau terjadi pertengkaran Oke.
pertengkaran di ruang kelas, bagaimana cara kita melakukan restitusi? Apakah langsung di luar kelas? Apa langsung kita bawa ke ruangan? Karena di diajak ke dalam tidak mau. Kalau dilakukan di luar, takutnya mereka minder kalau didengar ditonton banyak orang. Kita lakukan pendekatan ngobrol santai, ngobrol santai. Kemudian teman-teman yang sering menghubungi, oh maaf Bu Green, ngobrol pribadi sama Rana dan Rani, tolong anak-anak bisa ke sana atau kalau kita bahasa lembut pasti yang menghubungi itu akan beralih gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau di luar kita melakukan restitusi tidak apa-apa, asal anak-anak itu yang lain bisa kita kondisi. Karena memang diajak ke dalam ruangan nggak mau. Saya juga pernah mengalami seperti itu, Bu. Saya dekati kiri dan kanan yang melakukan kasus, saya ngajak ngobrol santai. Itu sering. Tadi juga ada, Bu, di luar sana tadi. Akhirnya oh iya, ada yang maaf dan memaafkan. Kemudian efektif mana di dalam kelas dan di luar kelas? Sebenarnya ya efektif di dalam kelas, tetapi kalau darurat anak tidak mau diajak ke ruang yang lebih tenang, kita dua kali kerja. Satu, melakukan restitusi, yang kedua, mengalihkan anak yang lain yang akan mengganggu kegiatan restitusi dengan bahasa yang halus. Mungkin seperti itu, Ibu. Pak. Ya, menambah sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bu Sugiyarni, menanggapi pertanyaan dari Bu Sri Studi tadi, bahwa kalau sudah jengkel berkali-kali guru kelasnya sudah tidak digubris istilahnya, ya seperti yang dikatakan Bu Sugiyarni adalah berkolaborasi, atau kita awali dengan kita minta tolong kepada guru lain. Satu. Yang kedua, bisa minta tolong kepada kepala sekolah. Sebab apa? Jiwa anak itu kalau diingatkan oleh orang yang sering bertemu setiap saat bertemu di kelas, nah itu nanti kalau diingatkan sekali saja mungkin juga tidak akan berhenti. Tapi kalau yang orang lain yang mengingatkan, bahkan itu orang yang paling misalnya orang yang lebih tua misalnya, nanti juga pasti anak itu akan sedikit demi sedikit akan menurut, istilahnya ya akan merubah sikap, ya, merubah sikap. Seperti anak kita sendiri, ya, kita miliki di rumah ya. Nek dileki wong tuane dhewe kadang-kadang jenggadi. Tapi nek sing nilai guru nih, dia akan mudah untuk ditundukkan. Nah, jadi satu, kolaborasinya kepada tadi dikatakan oleh guru, ya, orang tua itu kamu sudah parah, ya. Kalau sudah memang ada tidak bisa ditaklukkan, kalau tidak bisa dirubah. Kita tangani dulu berdiskusi sesama teman kerja di sekolah, tolong Bu, tolong Pak. Kalau menurut kawan ada dari pulau malah mau mangsuri malu supaya kontak diri malah depresi ya dan sebagainya ya. Nah, tolong pada yang lebih tua misalnya, tolong Bu, tolong Pak, ini diingatkan. Bukan saya tidak mau, tidak, tolong nanti akan generasi yang mengingatkan akan lebih mudah untuk diluruskan misalnya. Nah, itu jadi kolaborasi ada ini berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua mungkin nanti diserahkan kepada kepala sekolah kalau dia sudah bandel dengan bukan main. Siang tolong ke kantor dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Ini sudah rasanya sudah dia itu kapan ya, kapan ya, aku salah sih ya gitu. Yang ketiga nanti kalau sudah memang tidak bisa sekolah, baru orang tua panggil bersama-sama di penganan di sekolah. Nah itu mungkin nanti akan lebih berhasil ya. Jadi jalannya dalam restitusi tadi seperti tadi bisa dari kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan orang tua. Mungkin demikian kan Mbak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Gus dan kembalikan. Terima kasih Bapak Soekarno yang telah memberikan masukannya tentang bagaimana restitusi yang baik saat
siswa itu sudah diingatkan tetapi masih berkali-kali melakukan kesalahan. Jadi intinya kolaborasi. Kolaborasi itu luas, bisa teman sejawat, bisa orang tua dan kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif tadi. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman. Oh iya, ada lagi Bu Sri Hastuti. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk tahapan segitiga restitusi tadi ada 3. Seumpama tahap pertama itu tadi menstabilkan identitas. Nah, kalau tahap pertama itu sudah kita laksanakan, terus seminggu setelahnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Bolehkah kita itu loncat ke tahap berikutnya, langsung menanyakan keyakinan, tidak melalui tahap yang kedua, menanyakan tindakan yang salah tadi? Soalnya rata-rata saya itu kalau melaksanakan restitusi yang tahap kedua itu biasanya diloncati, ya dilewati. Jadi langsung pertama, kemudian yang kedua lewat, langsung yang ketiga. Bagaimana, apakah boleh dilewati apa tidak? Bagus sekali pertanyaan Bu. Karena yang kedua itu adalah validasi kesalahan. Jadi kalau kita melewati langsung menentukan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan. Kalau kita langsung menanyakan keyakinan, apakah kesalahan itu sudah boleh belum? Jangan-jangan mereka tidak melakukan kesalahan itu. Jadi kita validasi dulu Bu. Sesuai tahapan, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah, baru menanyakan keyakinan. Sebaiknya seperti itu Bu ya, yang saya pelajari pada modul 1.4. Terima kasih. Oke, kelewat, jadi salah-salah kelewat karena kita harus memvalidkan kesalahan yang tidak benar-benar terjadi. Makatan sama Bu, Bapak Ibu masih ingin mau ditanyakan? Oke, siapa? Dalam teori memang tidak boleh. Dalam teori tidak. Tapi dalam praktek boleh. Dalam praktek boleh. Boleh. Artinya kita harus menjelaskan sesuatu itu bahwa kan sudah jelas itu bersalah ya. Nah itu kita tanggung jawab kita. Dalam praktek selanjutnya kan jangan sampai terulang lagi, boleh. Itu artinya validasi sudah terlihat ya Pak. Jadi tidak usah validasi karena kesalahannya sudah pasti. Tapi dalam teori tidak boleh. Ya. Situasional ya. Ya situasional bagus Bu. Sampun Bapak Ibu luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya sehingga dari kolaborasi hari ini kita menggali banyak pengalaman, banyak masukan dan bagaimana kita bertindak untuk melaksanakan restitusi itu yang baik. Terima kasih. Semoga ini nanti bisa kita terapkan budaya positif di sekolahan kita supaya nanti kedisiplinan budaya positif itu tumbuh dalam diri siswa secara intrinsik. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kita tepuk apresiatif dulu karena kita sudah melaksanakan ini dengan lancar. Tepuk apresiatif. Wow, keren. Wow, keren. Wow, 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 keren. Tepuk apresiatif. Wow, keren. Wow, keren. Wow, 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 keren. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum